Gue lurusin kayak multitasking dari hustle karir ini sendiri tuh di era Gen Z ini tuh semuanya bisa diambil, yang penting ngisi peluang. Jadi kayak mereka tuh melakukan apa aja, kerjaannya apa aja, kegiatannya apa aja, biar waktu kosongnya tuh nggak kosong banget. Di dunia entertain tuh pasti experience ya. Pengalaman tuh bener-bener kayak, ya gue tuh kan nyoba-nyoba hal kayak gitu emang dari kecil banget. Dan gue emang orang tua gue tuh nge-support gue gitu loh. Jadi gue emang bukan dari, ya mungkin pengalaman-pengalaman terakhir gue tuh kan ya gue ikut jadi pemeran pembantu. Tapi gue bener-bener dari awal banget, dari gue figuran. Gue pernah merasakan figuran juga dari awal-awal nyoba itu. Gue dari figuran. Lo punya gak pengalaman kayak nggak sesuai, lo dimintain revisi terus? Pernah sih waktu itu lebih dari 3 kali sih itu revisi. Makanya lo bikin ketentuan sekarang 3 kali doang. Bahkan bisa dibilang banyak banget Gen Z itu yang udah obses sama hustle karir. Jadi gimana caranya sehari itu mereka tetap punya kegiatan sampai malam, bahkan sampai lupa istirahat lah ya. Gen Z sekarang sih udah banyak ya yang ngelaksanain hustle karir dengan cara dia multitasking gitu. Bahkan menurut gue dengan cara dia kuliah sambil kerja aja itu udah multitasking gak sih? Hai guys, welcome to Vibe and Voice. Bareng gue Puja dan teman-teman gue. Gue Vita. Dan gue Hani. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang hustle karir. Kalian udah pernah denger gak sih hustle karir tuh apa? Hustle karir tuh sebenarnya ribet ya bahasanya. Gue pun kalau misalkan gak podcast gak tahu nih hustle karir apa. Kalau disederhanain, hustle karir itu sesimpel lo multitasking. Kayak lo bisa ngerjain banyak hal, nggak dalam satu waktu, bisa dalam satu waktu, bisa dalam perbedaan waktu juga gitu loh. Kayak contohnya nih kayak lo udah kerja, udah kuliah, terus lo ngambil freelancer lagi. Dan itu bisa lintas jurusan, bisa sesuai atau enggak. Nambah kerjaan nih. Iya, nambah kerjaan. Sok sibuk sih sebenarnya. Tapi lo sendiri pernah gak sih kayak ngelakuin hustle karir itu? Kalau gue pernahnya gue kuliah di broadcasting, tapi gue linjur ngambil kegiatan hustle karirnya ini tuh kerja sebagai barista. Menurut gue sih linjur. Jadi kayak gue kuliah, gue kerja ya. Terus ada tambahan-tambahan kayak freelance-nya ngerjain ngedit video atau something like that, gitu-gitu deh pokoknya. Kalau gue sebenarnya waktu itu sih dari sebelum kuliah ya. Jadi gue tuh kan kerja biasa buruh gitu. Nah, kebetulan temen gue kuliah. Nah, karena waktu itu temen gue nih minta tolong editing. Jadi ya iya. Jadi joki hustle ya, karirnya joki. Sampai kuliah juga masih sih sebenarnya. Aman sih karena Aman. penyewaan jasa ya. Benar. Bener-bener. Gitu Itu juga sih. kan bisa diambil kalau waktu-waktu kosong kan. Iya bener banget. Tapi lu pernah gak kayak sampai kayak gue nggak bisa nih ngambil joki ini, padahal kayak gue butuh. Biasanya kan orang kayak gitu emang pengen ada tambahan juga kan, selain kayak emang dia cari kesibukan. Lo pernah gak kayak, aduh gue lagi butuh banget nih, tapi kayak gue gak ada waktu, tapi gue butuh. Lo tuh lebih milih kayak ngambil emang lo sampai kayak, ya mungkin lo kehilangan jam tidur lo kah, atau gimana? Kalau gue sih lebih milih ya ambil aja sih, maksudnya ya udahlah kerjain aja gitu loh. Selagi ada kerjaan Selagi aja ada ya. gitu. Karena butuh juga. Terus lo nge-manage waktunya gimana? Itu kan pasti kayak tadi Puji bilang sibuk, lo lagi sibuk. Terus kayak pasti mereka juga butuh deadline kan? Iya benar-benar. Ya hajar aja sih kalau dari gue pribadi ya. Hajar aja, mau kadang sampai begadang kan sampai jam 3, jam 4 hajar. Gila sih, Yang keren. penting ada tambahan coy. Ya Tabungan. Gue sih kesibukan gue so far ya. Adalah pasti. Ada dong. Adalah. Organisasi. Organisasi pasti. Ya paling cuma lingkup-lingkup kuliah aja sih, paling organisasi sama ya gue ngambil kerjaannya ya kerjaan-kerjaan yang receh doang sih gitu. Apa Tapi tuh itu masih kerjaan? bisa dibilang hustle dong walaupun Iya, Iya sih. lumayan Contohnya apa lah. yang Contoh, nggak apa-apa, Contohnya? bilang aja. Gak mau. Bilang aja. Enggak, gue suka kayak ikut-ikut syuting-syuting gitu sih, tapi kayak gue gak ngambil yang harus banget gitu, jadi kayak bener-bener sampingan aja. hustle karir Tapi dong. termasuk Itu lah multitasking ya, tuh. termasuk. Cuma kayak ya paling cari-cari waktu kosong, kalau misalnya kosong yang gue ambil, jadi nggak yang bener-bener gue susah untuk nge-manage waktunya gitu sih. Nah, gue lurusin kayak multitasking dari hustle karir ini sendiri tuh di era Gen Z ini tuh
semuanya bisa diambil, yang penting ngisi peluang. Jadi kayak mereka tuh melakukan apa aja, kerjaannya apa aja, kegiatannya apa aja, biar waktu kosongnya tuh nggak kosong banget. Biar setiap waktu tuh ada duitnya. Betul, ada duit, ada kegiatan, ada ilmu baru, keterampilan baru. Tadi kan ngomongin keterampilan juga, penghasilan juga. Sebenarnya lo ngambil hustle karir ini, cara hustle karir ini tuh untuk apa sih? Apa lo emang duitnya tuh kan lo pasti berpenghasilan kan dari situ. Duitnya tuh buat apa sih sebenarnya? Kalau gue pribadi sih lebih ke buat tabungan sih. Kan kalau misalnya dari orang tua ya kan mungkin sebagian dipakai. Nah, kalau dari hasil karir ini itu biasanya buat tabung gitu, buat ya tabungan pribadi sih. Dana darurat. Balik lagi. Balik lagi dari dana darurat. darurat. Baik, kalau gue Firly buat kebutuhan pribadi kayak bayar kuliah, mengurus anak kucing maksudnya, tapi ya Anabul, iya nabul. anak-anakku bulu gue yang beranak pinak juga yang makin banyak. Lebih ke situ sih, sama nambah pengalaman juga. Kalau gue sendiri sih ya sama sih kayak kalian, gue juga nambah-nambah pengalaman sih. Kalau misalnya untuk biaya kuliah dan lain-lain sih gue masih ditopang sama orang tua gue sih, bukan kayak gue kayak lo kan buat dana pribadi. Mungkin gue buat kebutuhan pribadi gue sendiri sih, maksudnya kesenangan gue ya, misalnya gue belanja pakai duit itu, nggak minta lagi gitu. Cuma kalau misalnya pendidikan kayaknya gue masih ditopang sama orang tua gue sih. Nah, lo kan berarti ngambil hasil karirnya tuh ngambilnya di barista. Nah, dari lo jadi barista ini lo kan pasti dapat ilmunya ya. Nah, nextnya nih karena lo udah dapet ilmunya ini, kedepannya tuh lo mau ngapain sih? Apa lo mau bikin coffee shop kah? Atau lo cuma emang cari ilmunya aja apa kayak gimana? Kalau cari ilmunya, ya cari ilmunya, cari duitnya juga gak sih? Cari duit udah pasti kan. Cuma kan bisa jadi penghasilan tambahan setelah gue cabut nih dari barista. Misalkan gue buka coffee shop, cuma coffee shop itu menjadi bisnis yang lumayan agak susah naiknya kan di Indonesia tuh. Mungkin lebih ke bisnis si roasterinya kali ya. Roasterinya yang si pencipta biji kopinya itu. Jadi nanti kerja sama petani, mendalami itu, kayak lebih asik bisnis ke situ. Kalau gue sih biasanya kalau kayak joki-joki gitu tuh, ngedit-ngedit video. Nah, itu biasanya pengalaman yang gue dapet ya gue bisa berkembang dari yang skill basic gitu sampai bisa terus berkembang gitu untuk skill-skill gue, dan bisa aja gue untuk ke agency atau ke PH gitu. Oh, berarti emang lo ada ketertarikan nih nantinya lo akan dari ilmu yang lo dapat lo akan bikin agensi atau PH. Nah, iya. Nah, kalau dari lo sendiri nih, kan lo kan sebelumnya syuting nih, entertain dong. Nah, yang lu dapetin apa nih biasanya? Yang pasti kalau di dunia entertain tuh pasti experience ya. Pengalaman tuh bener-bener kayak ya gue tuh kan nyoba-nyoba hal kayak gitu emang dari kecil banget. Dan gue emang orang tua gue tuh nge-support gue gitu loh. Jadi gue emang bukan dari, ya mungkin pengalaman-pengalaman terakhir gue tuh kan ya gue ikut jadi pemeran pembantu. Tapi gue bener-bener dari awal banget, dari gue figuran. Gue pernah merasakan figuran juga dari awal-awal nyoba itu gue dari figuran. Cuma lama-lama ya mungkin karena emang pengalaman gue juga, terus gue juga sambil belajar. Jadi ya kayak ya gue mulai berkembang lah. Jadi sekarang udah nggak figuran lagi, udah bisa jadi peran pembantu. Walaupun ya emang belum jadi peran utama, cuma ya menurut gue berkembang lah di sini. Lagi ada pembelajaran dari senior. Ya sebenarnya kita sambil main kayak gitu, kita juga sambil ngeliat gak sih? Jadi kita ngeliat sambil belajar juga, nerapin juga, gitu sih paling. Tapi tantangan lo nih selama di entertain, itu keluar dari zona nyaman lo atau itu zona nyaman lo? Awalnya gue nggak tahu itu, maksudnya gue nggak tahu gue tuh sebenarnya suka apa enggak. Tapi setelah gue jalanin, kalau misalnya emang gue udah kayak terikat sama satu film misalnya atau satu sinetron, lama-lama ya gue enjoy juga, ngerti gak sih? Terus apalagi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang sepantaran, jadinya gue ngerasa kayaknya emang passion gue deh gitu. Ngalir, suka juga jadi lama-lama. Walaupun awal-awal gue yang kayak, duh sebenarnya gue suka gak ya? Awalnya kan emang orang tua gue tuh support gue banget. Dan gue ya namanya awal-awal belum ngerti apa-apa ya. Gue cuma awalnya iklan-iklan doang. Lama-lama terjun ke sinetron kayak gitu. Jadinya kayak, oh ternyata asik juga gitu. Gitu sih.
Tapi ini kan kalau lo tadi jasa editing nih, Tak. Ada nggak sih resiko-resiko fatal dari misalkan salah ngedit atau apa? Kan harus revisi. Berarti lo bikin kayak ketentuannya, lo terima revisi atau gimana sih ketentuan dari lo nya gitu? Kalau gue kan biasanya kalau edit-edit kayak gitu ya, biasanya kan gue lewat web, ada beberapa web lah kayak gitu. Itu biasanya gue yang ini sih nentuin kayak maksimal revisi itu 3 kali. Maksimal revisi 3 kali. Gitu sih kalau. Terus yang gue takutin tuh misalnya nggak sesuai. Tapi Gitu. ada gak? Lo punya gak pengalaman kayak nggak sesuai, lo dimintain revisi terus? Pernah sih waktu itu lebih dari 3 kali sih itu revisi. Makanya lo bikin ketentuan sekarang 3 Iya, kali doang. Tadi dari web, berarti lo dari web freelancer apa makanya? Apa ya, gue lupa lagi. Udah lumayan lama sih gitu. Berarti itu kalau web gitu nggak editing doang kan? Dia Enggak banyak kan? kayak misalnya lo kayak suka nulis nih. Hmm. Banyak nulis misalnya, terus misalnya lo punya suara yang khas. Nah, itu bisa lo ngajuin di web itu tuh kayak VO, jual suara lo. Oh. Bisa dijual Bisa. suara? Bisa. Oh, di dalam lumayan web tuh. itu? Iya, bisa. Dan mereka tuh bayarnya dolar. Oh iya. Berarti lo harus punya PayPal. Yes. Oh, pakai PayPal berarti dia. Bisa tuh lo kan entertain nih, cocok nih Bisa. jual VO suara ya kan. Iya, nanti gue pikir-pikir dulu ya kalau kayak gitu ya. Lumayan kan? Bukan, soalnya kan basicnya gue bukan yang kayak dubbing gitu kan. Jadi gue ya mungkin ngulik lagi gak sih? Bisa. Ngulik dulu lah paling. Oh, baru paling jadinya. Keluar dari zona nyaman dikit gak apa-apa. Iya sih, siapa tahu kayak gue juga kan lama-lama enjoy juga kan ikut Iya, ngalir. bener. Nah, kalau dari kalian berdua nih, ada nggak sih kayak tokoh-tokoh yang membuat kalian terinspirasi nih dari hasil karir kalian nih? Dalam hal multitaskingnya ya. Yes. Kalau itu ada satu seleb TikTok, Hmm. boleh di-mention namanya Raudah Nasution. Dia ini seorang masih mahasiswa. Sampai saat ini. Saat ini masih mahasiswa. Kemarin kalau nggak salah dia baru kelar magang deh, setahu gue. Dia baru kelar magang, tapi kuliahnya manajemen. Sorry kalau gue salah, tapi yang gue tau manajemen. Oke. Tapi dia punya side bisnisnya itu jadi jasa pembuatan konten gitu loh. Dia mulai dari, menurut gue tuh linjur karena dia manajemen terus tiba-tiba ke broadcast kan. Dari mulai review produknya, tag videonya, brief ide kreatifnya, sampai ngedit, dan bahkan dia pun jadi talentnya sendiri. Jadi tuh kayak, wah anjir, kok Semuanya digarap sama dia gitu? Iya, digarap sama dia sendiri. Sumpah kalau lo lihat TikToknya. Dan dia sekarang udah megang brand-brand besar gitu. Punya red card, udah punya copyright, kayak wah itu kayak menurut gue sih lumayan wah gitu dah pokoknya. Padahal manajemen kan? Manajemen. Tapi itu kan broadcasting. Tapi itu broadcasting itu makanya multitaskingnya gue jadiin inspirednya. Nah, kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue sendiri sih, kalau di entertain ya, gue sih ngelihat artis-artis Indonesia yang udah tembus di Hollywood sih. Mungkin salah satunya Iko Uwais ya. Mungkin karena emang dia udah banyak juga sih pengalamannya, apalagi dia kan sering juga main film layar lebar. Nah, jadi ngebikin dia mungkin bisa tembus sampai Hollywood sekarang. Nah, siapa tahu kan nanti gue bisa tembus juga ke Hollywood. Amin. Kalau lu tak? Nah, kalau dari gue sendiri tuh gue ada temen, dia tuh beauty vlogger. Oh iya? Iya, dia tuh suka bikin konten make up gitu loh. Kayak transisi make up gitu. Transisi make up. Yang kayak 17 Agustus. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh kan dia juga sama kuliah kayak gue. Dia kuliah, dia juga freelance kayak gitu. Freelance, kadang dia juga terima endorse dari beberapa brand kecantikan yang emang udah punya nama besar. Udah kuliah, aktif di content creator juga. Iya. Kuliahnya jurusan? Sama, broadcasting. Oh, berarti emang cocok lah. Cocok, tapi dia mengembangkan itu menjadi freelance-nya dia. Keren sih orang-orang kayak gitu tuh kadang emang menginspirasi, mendorong mau. Coba kadang kan Gen Z ini butuh kestabilan mental kan buat ngejar itu. Oke guys, jadi menurut gue berarti Gen Z sekarang sih udah banyak ya yang ngelaksanain hustle karir dengan cara dia multitasking gitu. Bahkan menurut gue dengan cara dia kuliah sambil kerja aja itu udah multitasking gak sih? Dan banyak banget sekarang orang yang kayak gitu, cari side job ya kan? Benar, bahkan bisa dibilang banyak banget Gen Z itu yang udah obses sama hustle karir. Jadi gimana caranya sehari itu mereka tetap punya kegiatan sampai malam, bahkan sampai
lupa istirahat lah ya gitu. Jadi sampai pulang ke rumah tinggal langsung tidur kan. Betul. Besoknya repeat lagi. Jadi pembelajarannya walaupun kita sedang multitasking, tapi kita harus tetap punya waktu untuk istirahat, Benar. pembagian, Jaga kesehatan. work life balance-nya ada. benar. Jadi tetap menjaga kesehatan biar nggak cenut-cenut. Bener banget. Nah, buat kalian yang punya ide-ide baru lagi atau kita mau ngobrolin tentang apa lagi, bisa banget untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share dan follow IG kita di sini. Vibe and Voice.